Ya, sobat semuanya, saya akan ambil satu video yang menarik ya, ngeri-ngeri sedap. Soal analisis lagi-lagi Rocky Gerung, putusan final Jokowi tidak mau ada Anies di Jakarta. Itu yang dikatakan Rocky Gerung, dan coba kita bacakan lalu kita analisis ya, sejauh mana kebenaran hal ini. Kita kaitkan dengan macam-macam lah ya. Coba kita bacakan dulu sahabat daerah sekalian ya. Rocky Gerung, bagi Jokowi final Anies tidak boleh ada dalam daftar Cagup Jakarta. Why? Kita tanya nanti ya. Oke. Warta Ekonomi Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung menilai bagi Presiden Joko Widodo final Anies Baswedan tidak boleh ada dalam daftar kandidasi calon gubernur Cagup di pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta 2024. Pasalnya menurut Rocky Gerung, harga dari Anies Baswedan untuk maju Pilkada DKI Jakarta dianggap berbahaya bagi Jokowi, sehingga keinginan Partai Keadilan Sejahtera untuk mengusungnya akan berusaha digagalkan. Tentu secara nilai PKS menginginkan Anies dalam pengertian political value, tetapi harga dari Anies itu dianggap berbahaya atau tidak berharga oleh Jokowi. Ucapnya dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official. Jadi tetap Jokowi itu kirim-kirim sinyal aja tuh, dan sementara kirim sinyal di atas operasinya jalan dibawahkan. Ya. Jadi tetap Jokowi itu kirim-kirim sinyal aja tuh, dan sementara kirim sinyal di atas, operasinya jalan di bawah kan. Jadi bagi Jokowi final tuh Anies itu tidak boleh ada di dalam daftar kandidasi. Kira-kira begitu. Kalau dia ada daftar kandidasi, dia diadakan di situ untuk ditenggelamkan. Kan jalan pikirnya simpel aja imbuhnya. Sementara baru-baru ini Presiden PKS Ahmad Saiku menyebut duet Anies Baswedan Kaisang Pangarep untuk Pilkada DKI Jakarta 2024 menarik setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Kaisang dan petinggi PSI di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang. Ya, sangat menarik, tapi semua kan dalam rangka kalau di PKS itu harus diputuskan dalam musyawarah dalam DPTP, Dewan Pengurus Tingkat Pusat, ujar Saiku di kantor DPP PKS. Oke, yang sangat menarik, tetapi semua kan dalam rangka di PKS. Oke. Kemudian namun dalam musyawarah DPT PKS setelah diambil keputusan, PKS akan mengusung Anies dengan Sohibul Iman, sehingga adanya usulan baru harus dibahas terlebih dahulu dalam tingkat DPTP PKS. Tentu kita harus bahas kembali di DPTP apakah setuju atau tidak. Jadi ini mekanisme yang ada di PKS saya kira sudah jelas seperti itu, ucap dia. Meskipun demikian, ia mengatakan peluang PKS dan PSI bekerja sama terbuka lewat untuk pilkada di daerah lain, tetapi kan masih sangat terbuka di daerah-daerah lain. Kan juga kita bersama-sama antara PKS dan PSI, ujar Saiku. Ya, sahabat daerah sekalian, seorang Anies Baswedan ya, kenapa sangat ditakutkan? Ini menarik tentunya ya. Jadi sobat daerah sekalian, saya sudah katakan ya, ketakutan Jokowi ketika tidak lagi memerintah itu ada 4. Pertama, soal dugaan KKN ya, yang dilakukan oleh keluarganya bahkan dirinya. Yang kedua, terlibat dalam pelanggaran HAM, paling tidak by omission, yaitu pembiaran seperti KM50 dan Kanjuruhan, kasus Munir juga misalnya. Tapi yang terjadi di masa pemerintahannya adalah KM50 yang paling kentara ya, yang ada dimensi politik tingkat tingginya ya. Yang ketiga adalah kasus yang terkait dengan dinasti politiknya. Dia tidak ingin dinasti politiknya layu sebelum berkembang. Kemudian yang keempat adalah yang terkait dengan proyek-proyek mangkrak, bukan proyek-proyek yang sudah di tangan dia tapi belum selesai, atau yang terancam mangkrak seperti IKN. Nah, itulah kegelisahannya, sehingga dia perlu pastikan
pendukungnya atau penerusnya itu orang yang akan satu jalan, satu visi dengannya. For the time being, saudara sekalian, sebenarnya dia sudah agak santai karena berhasil menempatkan anaknya Gibran Rakabuming Raka di kepemimpinan negeri ini dengan menjabat sebagai wakil presiden. Tapi soalnya adalah sekuat apa Gibran Rakabuming, seandainya tokoh-tokoh kunci di sekitar Jokowi pindah semua ke haribaan Prabowo. Dan Prabowo tidak lagi loyal sebagai bawahan karena Prabowo sudah menjadi presiden. Akan itu juga menjadi persoalan. Kalau Anies kemudian hadir juga, jangan lupa di belakang Anies itu adalah pendukung-pendukung yang loyal. Pendukung-pendukung yang bertentangan atau mengambil jarak, mengambil posisi politik yang berbeda dengan Jokowi. Orang mendukung Anies Baswedan bukan karena cinta Anies, karena bisa jadi karena anti atau marah atau tidak mau lagi dipimpin oleh Jokowi. Petisi 100 misalnya. Mereka betul-betul menginginkan Jokowi dimakzulkan, bukan karena menginginkan Anies menang saja misalnya. Jadi kalau seandainya ada tokoh seperti Anies di mana pengikutnya mayoritas anti Jokowi, maka tentu akan membuat dia tidak begitu tenang. Misalnya ada gangguan-gangguan terhadap Gibran, sangat bergantung pada Prabowo. Apakah Prabowo membiarkan ataukah Prabowo akan bersikap melindungi? Kan tergantung dia juga. Sementara pihak-pihak berwajib akan melihat sinyal apakah Prabowo memerintahkan untuk sikat orang-orang yang mengkritik Gibran ataukah dia patuh komit dengan demokrasi bahwa itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Dan salahnya sendiri. Kenapa kemudian mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak elok, dengan cara yang dipaksakan, dengan cara gentong babi dan lain sebagainya. Tapi itu juga terkait sama dia sendiri. Jadi ada dilema di sana. Nah, karena itu sahabat era sekalian ya, bagi Jokowi lebih aman kalau tidak ada Anies di pemerintahan. Anies tetap di outsider sehingga kalaupun dia kemudian mau mengkritik ya itu dianggap orang-orang yang barisan sakit hati dan lain sebagainya dan tidak akan diikuti karena tidak memiliki anggaran, tidak memiliki kekuasaan. Karena pada dasarnya orang di Indonesia ini lebih setia kalau mengikuti orang yang punya kekuasaan. Jadi walaupun nanti kekuasaan Anies lingkupnya hanya DKI, tapi it is more than enough untuk paling tidak misalnya memelihara semangat para relawannya untuk terus. Ya. Tapi jangan lupa faktor Anies bisa juga menyebabkan Prabowo berrekonsiliasi dengan Anies kembali untuk menghilangkan jejak Jokowi atau sebaliknya. Takut dengan ancaman Anies, Prabowo kemudian gandolin Jokowi terus. Tapi saya nggak yakin. Orang yang tidak lagi memiliki kekuasaan tidak akan lagi powerful. Itu yang harus kita pahami. Kecuali tadi Jokowi betul-betul tajir melintir, ya, kekayaannya triliunan, unlimited money, itu masih punya pengaruh. Sekarang kalau seandainya misalnya China, kemudian oligarki di belakang dia, ya karena he is the president. Tapi kalau tidak lagi presiden, nah ini yang menjadi persoalan yang barangkali dikhawatirkan oleh Presiden Jokowi. Dan kelihatannya for the time being orang tidak menyasar pada Prabowo-nya, membiarkan menutup mata bahwa Prabowo jadi bagian dari kecurangan juga. Tetapi mereka menutup mata, mereka melihat bahwa aktor intelektual utamanya adalah Jokowi. Lalu Jokowi, Gibran, Kaisang menjadi satu paket. Dan kalau sekarang ini orang-orang lingkar Jokowi setia, besok belum tentu. Apakah orang seperti LBP tetap akan berada di sisi Jokowi? Termasuk juga menteri-menteri yang dititipkan, ya. Mulai dari Erick Thohir di situ, barangkali juga ada Tito Karnavian, ada juga Kapolri di situ, ada juga Bahlil.
ada juga Pratikno misalnya. Apakah mereka akan tetap setia kepada Jokowi ataukah sesungguhnya mereka akan jauh lebih setia kepada penguasa baru yaitu Prabowo Subianto. Jadi ini hal-hal yang menggelisahkan Jokowi. Ditambah lagi ada kehadiran Anies Baswedan. Jadi walaupun sobat era sekalian, Anies nanti hanya dalam tanda kutip gubernur, Gibran wakil presiden, maka legitimasi sosial Anies Baswedan jauh akan lebih tinggi dibandingkan Gibran Rakabuming. Termasuk public appearance-nya. Apalagi jangan lupa wakil presiden tidak memiliki anggaran yang luar biasa. Karena hanya ditopang oleh kantor wakil presiden. Tidak bisa dia menggunakan dana semena-mena. Beda sama gubernur DKI yang secara technically menguasai 80 atau lebih triliun anggaran. Jadi ini yang kemudian menggelisahkan Jokowi dan berharap Anies tidak on the list di dalam pilgub. Karena kalau on the list, bahkan seorang Ade Armando saja yang kita tahu sekarang bergabung dengan PSI, ya, yang sangat anti Anies Baswedan mengatakan saya bukan supporter Anies Baswedan, tapi Anies kalau bertanding nggak ada yang lawan, singana lawan, nggak ada lawannya. Orang menginginkan dia. Sekarang kalau orang menuduh misalnya dia hanya kelompok kanan yang mendukung dia, enggak. Kelompok-kelompok agama lain pun mendukung dia karena sudah merasakan bagaimana Anies berlaku adil ketika memimpin Jakarta. Membangun Jakarta International Stadium misalnya. Jadi sahabat era sekalian, kalau Ahok misalnya mengklaim membangun sesuatu, ya kita apa istilahnya, ya kita tidak bisa memungkirinya karena setiap orang memiliki kebanggaan. Tapi Anies jelas dia punya Jakarta International Stadium yang menjadi ikon dia, dan itu menjadi ikon perlawanan. Ketika tanggal 10 Februari misalnya betapa ramenya kampanye Anies Baswedan misalnya, tidak ada, bahkan kampanye itu sama sekali tidak digerakkan dengan bayaran. Kalah, ya kita tahu kalau pakai gentong babi kan susah. Jadi di situ persoalannya ya. Prabowo bagaimana? Prabowo to some extent dia sadar dia tidak bisa ya menyetop gelombang ini. Kalau dia stop gelombang ini hancur pemerintahannya. Karena itu pilihan bagi Prabowo adalah pilihan untuk berrekonsiliasi dengan Anies dan kelompoknya dalam tanda kutip.